Pada saat bersamaan, per 30 Juni, modal penduduk Indonesia yang ada di luar 537 miliar dolar. Gede loh ya. Fenomena beberapa tahun terakhir ini yang perhatikan, sudah 3 tahun dan mau jalan 4 tahun ini, lebih banyak duit Indonesia yang diparkir di luar negeri. Kalau saya sederhanakan, lebih banyak duit orang Indonesia ditaruh di lembaga keuangan asing dibandingkan sebaliknya. Jadi mengapa penduduk Indonesia dari hasil ekspornya tidak dibawa semua? Atau juga memang ada yang secara khusus keluar untuk berjaga-jaga. Kalau saya parkir di luar lebih mudah, misalnya dari sisi perhitungan perusahaan saya dibandingkan saya harus nuker dolar di sini, lebih sulit lah, lebih ribet, bahkan juga ada risiko harus bayar hedging. Nah, kalau 100 miliar dolar pergi mendadak, apalagi ditambahi dengan penduduk Indonesia yang juga ikutan pergi, nah itu rupiah akan tembus lebih dari 20.000. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya tentang perekonomian kali ini mengangkat topik terkait transaksi internasional Indonesia. Nah, tetapi saya akan fokus pada apa yang disebut dengan posisi investasi internasional Indonesia. Nah, sebelum sampai ke sana, kita kembali penyegaran bahwa ada transaksi internasional antara penduduk Indonesia dengan non-penduduk atau non-residen atau asing, ya terserah kita memakainya apa. Ada transaksi ekonomi, ada yang sifatnya perdagangan, ekspor-impor, ada yang utang piutang, ada yang investasi. Sedangkan pengertian penduduk ataupun non-residen itu ya individu, ya korporasi, negara, dan lembaga lainnya dengan badan hukum pada masing-masing negara. Yang bersifat catatan arus, kalau arus atau flow itu berarti dalam 3 bulan atau dalam setahun. Nah, kita pakai misalnya setahun. Catatan setahun keluar masuk transaksi internasional itu, pembayaran dan penerimaannya dicatat dalam neraca pembayaran Indonesia, balance of payment, dari sudut pandang Indonesia. Nah, kemudian si NPI itu terdiri dari transaksi berjalan dan transaksi finansial. Transaksi berjalan itu neraca perdagangan barang dan jasa keseluruhan. Sedangkan transaksi finansial itu adalah neraca atau catatan tentang arus keluar masuk modal, ya, selama 3 bulan, tapi biasanya juga setahun, kan ada angka setahunnya. Nah, transaksi finansial ini kalau dilihat jenisnya, ada yang investasi langsung, ada yang investasi portofolio, dan ada investasi lainnya. Ketika dia arus ini kan menciptakan akumulasi, jadi misalnya dalam tahun kemarin masuk modal asing sekian, ya. Nah, tapi kan tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada masuk. Nah akumulasinya itu menciptakan neraca yang disebut dengan posisi investasi internasional Indonesia. Nah, itu dipublikasi tiap 3 bulan oleh Bank Indonesia. Jadi posisi 31 Desember 2024 modal asing yang ada di Indonesia berapa gitu. Kemudian juga ada catatan modal penduduk Indonesia yang investasi di luar negeri berapa. Itu namanya catatan tentang posisi, ya, jadi bukan arus, posisi. Jadi sisa utang bisa, misalnya kalau sisa utang, kalau berutang itu kan berutang dalam setahun, membayar utang dalam setahun. Kalau posisi sisa utang itu posisi utang outstanding. Kalau ini posisi investasi internasional Indonesia, ya. Singkatannya agak sulit, ya, PIII, I-nya 3. Nah, yang terkini adalah publikasi dari dokumen Bank Indonesia. Jadi bentuknya dokumen, ya, kurang lebih sekitar 20-30 halaman. Judulnya Laporan Posisi Investasi Internasional Indonesia Triwulan 2 2025. Berarti yang dilaporkan kondisi hingga 30 Juni 2025, ya. Lalu ada juga siaran persnya yang di-highlight oleh divisi komunikasinya Bank Indonesia, biasanya 2 atau 3 paragraf. Dan diberi judul, cenderungnya untuk persuasi, ya. Tapi ini kalau buat pemirsa yang pengen belajar lebih serius, baca dokumennya. Kan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, selama setahun ada modal asing yang keluar dan masuk. Selama setahun itu arusnya bersifat bersih masuk atau bersih keluar. Nah, untuk tahun 2024 misalnya, neto masuknya 44,63 miliar. Sedangkan selama 6 bulan yang berjalan 2025 ini, 5 miliar dolar. Bersifat masuk modal asing. Kalau kejadiannya seperti banyak pemberitaan gitu, ya, di media ekonomi itu adalah arus mingguan, harian, dia bisa keluar, bisa masuk. Nah, pada saat yang bersamaan ada modal penduduk Indonesia yang keluar.
Nah, disebutnya aset. Kalau yang tadi disebutnya itu penyebutan saja. Yang penting kita paham kalau disebut aset untuk konteks catatan neraca pembayaran itu artinya adalah arus modal penduduk keluar. Nah, ini kan keluar. Ada catatan keluarnya. Pernah masuk tahun 2016 karena waktu itu teks amnesti ya yang cukup besar sehingga banyak modal penduduk di luar kembali. Nah, lalu secara neto tadi penduduk asing yang namanya kewajiban dengan penduduk Indonesia aset menciptakan neraca ini. Semester 1 2025 itu ternyata sifatnya keluar. Ya, meskipun asingnya masuk tapi ternyata penduduk Indonesia yang keluar lebih banyak sehingga neto keluar 5,6 miliar dolar. Ini saya tambahkan lagi gambarannya kalau tiga-tiganya dari sisi jenis. Itu tadi kan dari sisi tidak melihat jenis, angkanya saja. Dari sisi jenis ini kita sudah pernah kaji, ada investasi langsung, portofolio maupun lainnya. Semua kecenderungannya adalah masuk dan keluar sesuai tahun-tahunnya. Nah, untuk investasi portofolio itu di semester 1 ini keluar, biasanya masuk. Netonya berarti selama 6 bulan kemarin itu banyak modal asing yang cenderung keluar. Gitu. Nah, itu arus ya, kita sudah belajar. Nah, maka ketika dia berlangsung bertahun-tahun menciptakan posisi. Ya, nah ini posisinya per 30 Juni 2025 itu modal asing tanpa membedakan jenisnya yang ada di Indonesia itu sebesar 781 miliar dolar. Ini saya bulatkan ya penyebutannya. 781 miliar dolar ada modal asing yang sedang operasional di Indonesia. Baik itu langsung, portofolio maupun investasi lainnya. Pada saat bersamaan, per 30 Juni, modal penduduk Indonesia yang ada di luar 537 miliar dolar. Gede loh ya. Jadi kita harus paham ini bahwa penduduk Indonesia ini cukup kaya. Kita investasi keluar 537 miliar ya. Tapi saya ulangi, pengertian penduduk itu adalah bisa individu, bisa korporasi, bisa negara. Tapi dalam hal negara di sini kan enggak, Indonesia sebagai negara itu tidak investasi keluar, tapi penduduk pribadi maupun korporasi, terutama korporasi banyak keluar. Nah, maka secara neto, artinya selisih dari duit orang asing yang ada di Indonesia dan duit saya sederhanakan kata-katanya pakai duit ya, di luar negeri itu selisihnya 244 miliar dolar bersifat kewajiban. Artinya lebih banyak asing di Indonesia dibandingkan Indonesia di luar. Nah, itu namanya posisi investasi internasional Indonesia itu ini. Tadi kalau di dokumen itu digambarkan dalam bentuk tabel, kalaupun grafik hanya grafik 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir per triwulan. Nah, ini saya gambarkan dari tahun 2001. Nah, kita lihat yang orange berarti memang investasi asing itu cenderung masuk ya. Tetapi perhatikan laju kenaikannya. Selama beberapa tahun terakhir ini kan landai, bahkan ada tahun-tahun yang sedikit menurun. Itu saya kasih milestone 2019, 2014, 2004 tuh milestone angkanya, lihat. Ya dari 2004 ke 2014 itu kan hampir 3 kali lipat. Tapi dari 2014 ke 2019 itu hanya naik 50% kurang lebih. Dan dari 2019 ke sekarang itu naiknya kecil banget, ya hanya 10-an%. Pada saat bersamaan yang biru, modal penduduk Indonesia yang keluar, itu meningkatnya makin pesat. Jadi mulai mendekati yang orange kan. Jadi ya begitulah, makanya selisihnya juga menyedikit ya, berkurang. Nah, itu dari sisi posisi. Kemudian kita lihat jenisnya dari masing-masing posisi tadi. Kan ada 3, sebenarnya ada 4 ya. Ada derivatif finansial, tapi derivatif itu terlalu kecil, kurang dari 100 juta. Jadi biasanya jarang dianalisis. Investasi langsung, itu kita masih memiliki posisi banyak yang masuk ya. Jadi kalau dilihat orange itu kan posisi per 30 Juni ada 316 saya belakang miliar dolar investasi asing di Indonesia yang berjenis investasi langsung. Apa itu investasi langsung? Investasi langsung itu sebagai gambaran adalah asing membuat pabrik, memiliki perusahaan, bisa seluruhnya dia miliki, bisa sebagiannya, sebagian besar ataupun sebagian kecil, yang penting kan ada dia dengan maksud ikut mengelola ya, masuk dalam manajemen lah. Gitu. Begitu juga dengan investasi Indonesia di luar juga ada dari jenis investasi langsung. Nah, per 30 Juni itu investasi asing berjenis langsung di Indonesia itu sebanyak 316 miliar. Pada saat bersamaan
investasi penduduk Indonesia di luar itu 137 miliar. Sehingga secara neto memang masih banyak duit di sini lah, 179 miliar dolar. Perhatikan lajunya, investasi langsung masih cukup meningkat ya di tahun-tahun terakhir. Perlahan tapi meningkat. Tetapi perhatikan lajunya juga melambat kan, dari 2004 ke 2009 itu melompatnya banyak banget. 2009 ke 2014 masih bisa naik 2 kali lipat. Tadi kalau 2004 ke 2009 itu 6 kali lipat itu. Nah, dari 2014 ke 2019 itu tidak sampai 10% naiknya. Nah, dari 2019 ke sini ya kurang lebih 20-an%. 20-30%, tapi tidak berlipat gitu loh ya. Nah, pada saat bersamaan modal penduduk Indonesia yang keluar ini agak kencang ya. Ya, kita bisa membayangkan lah umpama para pemilik Indofood, nggak mesti Indofoodnya yang keluar ya. Kan berarti dia buat pabrik Indomie di Afrika, di mana ya itu kan dia kan penduduk Indonesia, sehingga investasi langsung di luarnya kuat. Dan jangan lupa, belakangan ini kita punya informasi di Vietnam, di Kamboja itu banyak penduduk Indonesia, perusahaan Indonesia yang investasi di sana. Investasi langsung ya, investasi langsung itu dia memiliki perusahaan, ya mungkin secara imajinasi bisa pabrik gitu ya, bisa sendirian, bisa dia bekerja sama dengan pihak lain. Jadi tuh, ini investasi langsung. Secara ini kita masih cukup menarik buat investasi asing masuk ke Indonesia, tapi daya tarik kita peningkatannya melambat. Tapi tentu tidak hanya kaitan dengan daya tarik kita, terkait juga dengan kondisi ekonomi global. Kalau memang arus modal investasi langsung itu berebut lah ya antar negara, orang bisa milih negara-negara lain selain Indonesia, semacam ini. Nah, bagaimana dengan jenis investasi yang lain? Investasi jenis yang kedua yang besar adalah investasi portofolio. Duit keluar masuk untuk memiliki saham, memiliki obligasi. Obligasi dua macam ya. Obligasi pemerintah namanya SBN, surat berharga negara. Obligasinya swasta ya obligasi swasta, mau itu konvensional maupun syariah. Nah, pada posisi itu asing yang memiliki surat berharga di Indonesia untuk tujuan investasi portofolio itu dia bisa beli saham perusahaan Indonesia, tapi dia tidak bermaksud ikut mengelola ya, hanya trading ya, dipegang untuk dapatkan dividen ataupun untuk mencari keuntungan gain dari trading ya, menjual dan membeli pada saat yang tepat, itu biasa kan. Itu nilainya per 30 Juni duit yang ada di Indonesia dalam bentuk investasi portofolio milik asing itu 277 miliar dolar. Nah, penduduk Indonesia juga sudah mulai keluar, meskipun tidak sebesar investasi langsung. Penduduk Indonesia yang memiliki surat berharga Amerika misalnya kan, terutama Amerika ya, itu ada. Juga memiliki saham, mungkin ikut di Wall Street atau di pasar modal lain. Penduduk Indonesia trading untuk memiliki surat berharga di situ ada, nilainya keseluruhan 38 miliar dolar. Karena itu masih banyak duit asing yang parkir di Indonesia dibandingkan di luar dalam bentuk surat berharga ya. Ini namanya posisi investasi internasional Indonesia, jenis investasi portofolio. Lalu yang ketiga, nah ini yang saya kira perlu mendapatkan perhatian di assessment ini. Jadi kalau investasi langsung tadi bisa dikatakan Indonesia masih bersifat menerima investasi asing yang cukup bagus, masih tumbuh meskipun melambat, sementara orang Indonesia sudah banyak investasi keluar. Tapi oke lah, itu masih cukup kuat. Portofolio juga ya meskipun mereka tidak lagi sekencang dahulu, tapi masih belum lari dari Indonesia. Dan penduduk Indonesia juga tidak terlalu banyak berinvestasi surat berharga di luar. Tidak terlalu banyak, 38 itu dari size keseluruhannya. Nah, yang investasi lainnya ini lebih unik. Jadi dia bukan langsung, bukan portofolio, tetapi dia terutama sekali adalah simpanan di lembaga keuangan, di bank atau di lembaga keuangan ya. Jadi dia naruh duit lah, gitu. Asing naruh duit di Indonesia, orang Indonesia naruh duit di luar negeri. Nah, untuk hal ini menarik ya, fenomena beberapa tahun terakhir ini. Yang orange itu investasi jenis lainnya asing ke Indonesia, yang biru itu punya Indonesia yang keluar. Perhatikan, sudah 3 tahun dan mau jalan 4 tahun ini, posisi ya, bukan arus loh ya, arus itu kan selama setahun, ini posisi, jadi akumulasi. Lebih banyak duit Indonesia yang diparkir di luar negeri.
Kalau saya sederhanakan, lebih banyak duit orang Indonesia yang ditaruh di lembaga keuangan asing dibandingkan sebaliknya. Meskipun di sini termasuk juga down payment dan semacamnya uang muka perdagangan itu masuk ya, tapi yang banyak adalah simpanan. Nah, itu konteks isu DHE itu dipisah hasil ekspor. Nah, ini sudah terdeteksi oleh pemerintah sebenarnya. Ini terjadi yang biru itu antara lain bukan duit keluar begitu ya, duit yang harusnya masuk nggak jadi masuk, parkir di luar. Antara lain dari hasil ekspor. Lebih khusus lagi hasil ekspor sumber daya alam, itu yang gede ya. Sumber daya alam termasuk sawit ya dalam konteks ini. Nah, posisinya per 30 Juni 2025, itu duit penduduk Indonesia yang investasi lainnya itu 208 miliar dolar. Ini satuannya miliar dolar ya. Sedangkan duit asing yang ada di sini hanya 187. Jadi masih selisih ya. Selisih kurang lebih berapa itu? 21 miliaran. 21 miliar dolar. Dan yang penting fenomena ini baru terjadi sejak 2022. Sebelumnya, apalagi di masa lalu, ya nggak banyak duit Indonesia yang parkir di luar. Sekarang banyak. Nah, ini kalau di assessment tersendiri ini serius ya. Jadi mengapa penduduk Indonesia dari hasil ekspornya tidak dibawa semua? Atau juga memang ada yang secara khusus keluar untuk berjaga-jaga, untuk mengatur portofolionya. Apakah karena imbal hasil di luar itu lebih baik? Kan kita kalau punya duit itu ya kita pilih di mana yang hasilnya lebih tinggi gitu ya dan risikonya terendah. Mari kita lihat data lain. Sebenarnya ini menarik ya. Ternyata imbal hasil yang didapat oleh modal penduduk Indonesia di luar itu sebetulnya lebih kecil daripada seandainya dia bawa ke dalam negeri. Artinya ini soalnya adalah risiko kan. Dari sisi mereka, risiko itu tidak harus takut kalau rusuh atau enggak. Kalau saya misalnya eksportir, saya juga sekaligus ngimpor beberapa bahan baku. Kalau saya parkir di luar lebih mudah misalnya dari sisi perhitungan perusahaan saya dibandingkan saya harus nuker dolar di sini lebih sulit lah. Lebih ribet, bahkan juga ada risiko harus bayar hedging. Kalau tidak bayar hedging ya kita bisa kena risiko kurs, bayar hedging pun tetap ya pokoknya ada biaya kan jadinya itu. Nah, mengapa saya menebak itu? Karena di slide berikut ini. Nah, ini tidak di PIII tadi bukan, ini ada di dokumen NPI, Neraca Pembayaran Indonesia. Neraca Pembayaran Indonesia itu ada transaksi berjalan, ada transaksi finansial arus ya per tahun. Nah, di antara transaksi berjalan itu ada yang barang, lalu ada services, jasa-jasa, lalu ada pendapatan primer. Pendapatan primer itu adalah catatan tentang imbal jasa terhadap faktor produksi. Baik itu faktor produksi manusia maupun modal, tapi terutama sekali modal finansial. Nah, berarti sub dari neraca pendapatan primer itu ada namanya pendapatan investasi. Disebut pendapatan itu bisa bayar ya, ini nama akunnya. Kalau penduduk Indonesia di luar investasi lainnya itu kan dapat bunga, dapat apa begitu dibawa masuk ke sini, itu namanya pendapatan investasi lainnya. Tapi ketika asing parkir di lembaga keuangan ini kita bicara investasi lainnya ya, bukan keseluruhan investasi. Kan dia dapat bunga gitu. Dapat bunga kan berarti itu pembayaran. Jadi judul akunnya pendapatan investasi tetapi isinya ada penerimaan, ada pembayaran. Nah, tadi kan kita di slide sebelumnya tadi melihat sebetulnya posisi duit orang Indonesia di luar di jenis investasi ini kan lebih banyak dibandingkan yang asing di sini tetapi bayar jasanya. Menarik kan ini yang semester 1 2020 ini yang tahun kemarin. Tapi selalu kan yang orange lebih besar daripada yang biru sehingga selalu posisi neracanya defisit. Berarti asing itu yang lebih sedikit nilainya dapat bunga lebih banyak. Nah, berarti kan tingkat imbal hasilnya investasi lainnya itu lebih besar di Indonesia dibandingkan kalau misalnya parkir di Singapura. Nah, kok masih mau mereka? Nah, berarti kan faktornya bukan faktor imbal hasil. Ini assessment, salah satu assessment yang saya sampaikan kepada para pemirsa. Jadi kalau misalnya ada aturan agar mereka harus bawa pulang segala macam itu, pemerintah harus memikirkan berbagai hal ya. Apakah daya paksa secara hukumnya kuat, pengawasannya bagaimana, lalu apakah ada insentif untuk mereka. Karena buktinya sebetulnya mereka kalaupun mau parkir di dalam negeri itu lebih untung secara angka imbal hasil. Tapi kok masih di sana, berarti faktornya kan tidak semata-mata imbal hasil. Maka kalau misalnya insentifnya hanya
taruh di bank dalam negeri, maka akan dapat insentif apa begitu ya. Lihat dulu, pengusaha itu kan hitungan antara hasil dengan risiko. Itu informasi dari investasi lainnya. Nah, posisi investasi internasional Indonesia tadi kan ada dua tadi yang disebut dengan aset. Berarti aset itu modal penduduk Indonesia. Tadi saya sederhanakan, itu adalah modal penduduk Indonesia yang ada di luar negeri. Sebenarnya tidak semuanya. Nah, salah satu jenis aset itu adalah berupa cadangan devisa. Jadi sebagiannya adalah modal yang keluar, sebagiannya lagi adalah cadangan devisa ditambahkan. Beda dengan kewajiban itu sepenuhnya modal asing yang ada di Indonesia. Nah, khusus cadangan devisa seperti ini gambarnya. Nah, dan tiap tahun mengalami naik turun. Untuk yang per akhir Juni ini sebesar 152,57 miliar dolar. 153 lah. Itu sebenarnya lebih rendah dari 31 Desember loh, turun loh. Cuma ini kenapa saya tulis naik kan perbandingannya dengan Agustus tahun lalu. Ini adalah pertumbuhan tahunannya. Masih bagus sih, masih meningkat. Cuma perhatikan laju peningkatan beberapa tahun terakhir ini kan landai dibandingkan masa lampau. Dan yang penting di tahun 2021 cadangan devisa ini tidak sepenuhnya dari hasil transaksi internasional. Tapi di Agustus 2021 itu IMF itu bagi-bagi duit. Semua anggotanya dikasih cadangan devisa. Ini agak menarik ya. Dibagi itu maksudnya dicatat, diberikan kepada bank sentral. Tapi dicatat sebagai utang bank sentral itu terhadap IMF. Zero ya, nihil ya. Jadi utang tapi sudah dikasih duluan. Hanya untuk soal ketahanan cadangan devisa. Beberapa negara sudah makai. Kalau makai berarti dia kesulitan. Dari sisi ini Indonesia belum kesulitan banget. Belum dipakai duit itu. Tapi gambar ini kan bisa saya kurangi dari 6,3. Jadi sebenarnya cadangan devisa kita beberapa tahun terakhir ini tidak banyak meningkat ya. Relatif sama dengan 5-6 tahun yang lalu. Kalau dikurangi 6,3 naiknya tipis. Nah itu juga yang mungkin salah satu penyebab rupiah kita ya tidak bisa menguat secara jangka panjang, cenderung melemah, gitu ya. Maka kalau saya simpulkan, neraca pembayaran Indonesia itu mencatat transaksi terkait dengan salah satunya adalah dengan arus masuk keluar modal asing di Indonesia dan keluar masuk modal penduduk Indonesia di luar negeri. Itu dicatat arus tahunan dan 3 bulanannya itu dicatat dalam transaksi finansial yang merupakan bagian dari neraca pembayaran. Nah, secara akumulasi, arus itu menciptakan posisi investasi internasional Indonesia per 31 Desember, per 31 Maret, infonya tiap 3 bulan, per 30 Juni. Data terkini 30 Juni, baru saja dirilis beberapa hari yang lalu. Nah, secara jenis finansial itu ada investasi langsung, portofolio, dan investasi lainnya. Nah, ada satu jenis lain yang kecil ya, tidak dianalisis. Kalau disederhanakan, yang portofolio dan lainnya inilah yang bisa disebut hard money. Kenapa hard money? Ya gampang keluar masuk. Ya kan surat berharga, duit simpanan di bank kan relatif singkat waktunya. Dari antara yang hard money ini mungkin ada yang betul-betulan hard money ini sumber hard money. Kalau investasi langsung kan nggak bisa. Kalau dia mau tutup perusahaan kan panjang cerita. Nggak mungkin cukup setahun kan. Dan belum tentu juga kembali semua kan duitnya. Per 30 Juni yang disebut hot money, paling sekurang-kurangnya adalah potensi hot money. Jadi hot money-nya mungkin 70% dari itu. Itu adalah investasi lainnya dan investasi portofolio. Tadi total modal asing yang ada di Indonesia 781 miliar. Tapi yang investasi langsung kan kurang lebih 313 miliar tadi. Maka yang uang panasnya itu 464 miliar. Pada saat bersamaan, posisi aset kita itu 537 miliar. Tapi di situ termasuk cadangan devisa, berarti duit penduduk Indonesia yang di luar itu 537 dikurangi tadi berapa 152 ya, kurangi 152 ya berarti kurang lebih 380-an 390 miliar yang di luar, yang sebagiannya adalah cadangan devisa. Nah, maka kondisi PII yang demikian ya tidak bisa dikatakan juga buruk. Tapi juga sulit untuk dikatakan kuat. Mengapa? Karena sumber uang panasnya banyak. Jadi kalau sewaktu-waktu modal asing di uang panas, di investasi portofolio dan investasi lainnya merasa, wah ini kondisi Indonesia ini agak rawan. Umpama ini mudah-mudahan tidak ya.
demo kemarin berkelanjutan, nah mereka bisa capital outflow itu. Bahkan penduduk Indonesia yang tadinya juga keluar biasa-biasa aja, keluarnya lebih banyak. Nah, karena selama ini arusnya cenderung masuk, meskipun 2025 ini sudah landai bahkan negatif, pada dasarnya transaksi di Indonesia itu bersifat masuk duit ya, secara umum netonya. Kalau keluar namanya reversal kan, kebalikan dari kebiasaannya. Kalau tiba-tiba namanya sudden reversal. Apa ukuran tiba-tiba? Ya bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, ya 2 bulan, 3 bulan lah maksimal. Dan itu dari 464 miliar itu potensial. Jadi misalnya pergi sajalah sekitar berapa itu, 20%-nya ya, seratusan lah. Nah, kalau 100 miliar dolar pergi mendadak, apalagi ditambahi dengan penduduk Indonesia yang juga ikutan pergi, yang ada duit tentunya ya. Nah itu rupiah ya akan tembus lebih dari 20.000. Karena dari kalau kita gambar, di riset ya, dibuat angka itu kalau setiap keluar itu akan pengaruh. Meskipun karena selama ini keluar masuknya itu ya dinamikanya, volatilenya tidak besar, ya melemahnya perlahan kan. Kadang menguat, melemah lagi. Kalau dalam belasan tahun kan melemah rupiah. Tapi kalau tiba-tiba ada capital outflow dengan sudden reversal yang dipicu oleh bisa dua hal, bisa kondisi politik dalam ini, bisa juga kondisi internasional kan, gejolak eksternal shock yang diperkirakan Indonesia oleh para pemilik duit ya, ini kira-kira termasuk ekonomi yang nggak tahan dengan itu, nah, bahaya ya. Sejauh ini masih kelihatan stabil, tapi dari gambar-gambar yang saya perlihatkan itu situasinya tidak sebaik di masa-masa lampau. Kita harus hati-hati, otoritas harus hati-hati. Boleh saja mempersuasi dengan pernyataan-pernyataan dirilisnya Bank Indonesia terjaga baik, ketahanan eksternal kuat, tapi saya kira para pemilik modal itu punya analis-analis yang luar biasa ya, mereka tahu ya, bahkan jauh lah daripada pengetahuan yang saya miliki. Saya saja yang cuma melihat angka itu sudah, wah ini ada risiko, peningkatan risiko untuk ketahanan eksternal. Mudah-mudahan tidak ya, kita tidak berharap ada capital outflow, apalagi dia bersifat sudden reversal, lalu memukul kurs, maka akan menghancurkan semua ide-ide besar, kegiatan-kegiatan besar yang lain. Itu yang kita khawatiri. Semoga pemerintah dan Bank Indonesia dan para pihak terkait itu waspada. Dan yang penting juga para penduduk Indonesia, pemilik modal, kita berharap mereka juga jangan mengambil keuntungan dari kondisi ini. Harus berbahu-membahu mempertahankan negara Republik Indonesia ini sebagai dignity ya, sebagai kedaulatan. Mudah-mudahan demikian. Gampang toh?